Di agama Islam itu boleh nggak minum minuman keras? Nggak boleh. Tidak boleh ya. Hmm. Itu berarti haram. Haram. Oke. Tapi di surat Muhammad ayat 15 itu kok nanti di surga boleh minum minuman Khamar. keras? Ya, Bukan itu. minuman keras itu. Maksudnya gimana? Ya, khamar itu kan artinya apa? Khamar yang dia di surga itu tidak memabukkan. Bukan kayak khamar dunia. Oh, bedanya di mana? Dia dapat Tidak memabukkan. materinya dari mana? Materi kan kalau di surga kan materi nggak perlu ditanya. Apapun yang kita kehendaki ada. Gitu. Oh, berarti minuman keras yang ada di bumi dengan yang di surga berbeda. Khamar itu beda. Kalau di khamar di dunia memabukkan. Kalau khamar di sana tidak memabukkan. Nih, saya kasih tahu. Saya agak sulit menerima itu. Maksudnya gimana? Silakan tambahkan. Nih. Coba Anda buka Quran surah As-Saffat ayat 47. Wah, saya tidak tahu bukanya. Silakan buka Pak Ustadz ya. Boleh ditampilkan lah. Atau dibaca. Nih ya, tentang khamar di surga ya. Bentar. Ya. Bentar, saya cari dulu surahnya. As-Saffat. 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 Asop, bentar. Asop dengan asofat beda masalahnya. Ya. Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, As-Sajadah, Saba, Fatir, Yasin, Asofat nih. Ayat 47. Kita tunjukkan aja ya teman-teman. Nih, kamar yang di surga. Kamarnya kayak gini. Ya. Baido alazzatil syaribin. Baido lazzatil syaribin. Warnanya putih, bersih dan lezat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Oke? Terus la fiha Minuman keras di bumi juga. walahum anhayun zapun. Tidak ada di dalamnya unsur yang membahayakan dan mereka tidak mabuk karenanya. Oh, Ya, maksudnya gini. tidak mabuk. Itu tetap masuk dalam minuman keras atau gimana? Karena kan Beda. sama. Khamar dunia dengan khamar surga beda. Kalau di dunia kan istilahnya minuman keras. Kalau di sana bukan minuman keras, khamar itu. Gitu. Jangan disamain dunia dengan surga, beda. Oke? Oke. Itu ada dalilnya. Saya lengkap dalilnya. Ya, tidak masalah. Tapi kan tidak masalah kita diskusikan dan kita mau tahu. Maksudnya gini, waktu unsur yang dijelaskan dalam artian khamar yang tidak memabukkan, itu kan ada minum warnanya putih, bersih, jernih gitu ya. Di minuman keras di sekarang pun itu mirip. Putih, bersih, lezat rasanya. Kalau yang minuman keras yang ada sekarang tuh kan mengandung alkohol. Kalau dia khamar di surga enggak ada mengandung alkohol, enggak ada. Gitu. Oh. Materinya kira-kira materi soal yang kita minum di bumi dengan yang di surga itu hanya seperti ya mungkin ilusi kah, gambaran minuman seperti apa gitu. Maksudnya ini kan kita bicara soal kehidupan setelah kematian kan.
Hmm. Iya kan? Iya. Nah, saya Coba- mau tahu coba dulu. gini. Ini waktu kita Di pemikiran Anda, jauhkan dulu penggambaran surga dengan barang dunia itu sama gitu. Nah, sekarang sebentar. Waktu dari agama Islam, orang bicara soal surga. Yang masuk surga itu adalah manusia seperti manusia di dunia atau seperti apa? Gimana? Sekali lagi ya. Kan orang Islam percaya bahwa ada surga kan. Nanti orang Islam akan masuk surga, bahkan ada kehidupan setelah kematian kan. Lalu? Nah, waktu kita di surga, bukan kita, maksudnya orang Islam di surga, kondisi manusia Muslim yang di surga itu gambarannya seperti manusia di bumi atau seperti apa? Ya, berumur 30-an tahun. Kenapa? Bukan. Gambarannya Nggak ngerti, kayak maksudnya, gitu. Kan gitu. Nih, Maksudnya saya kasih umur 30 ayatnya. tahun gimana maksudnya? Misalnya gini ya, kalau di dalam kekristenan kan, kita percaya bahwa nanti kita akan diubahkan gitu, kita akan memiliki tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kita itu beda dengan Nih. Pak materi Pendeta. sekarang ini. Ini gambaran surga ya, judulnya ya, gambaran surga, oke? Penghuni surganya kayak gimana? Para penghuni surga ya masuk surga dalam keadaan tubuh berseri, bercelak, berusia 33 atau 33 tahun. Berusia 30 tahun atau 33 tahun. Jadi 30 tahun usianya. Kayak gitu. Itu digeneralisasikan untuk semua orang atau gimana? Semua. Berarti nanti di surga semua nanti umurnya 30 tahun. Rata, tidak menua, iya. Nggak ada nenek di sana, Pak Pendeta. Semua muda ya, dikasih jasad yang muda. Kita semua ada dalilnya, kan kayak gitu. Nggak sembarangan, bukan kayak Casper, Pak Pendeta. Di sana secara ini, secara apa? Secara hidup secara ruh, lalu menyembah aja Casper itu. Oke. Iya. Lalu gimana Pak Ustadz mau menjelaskan soal yang meninggal itu misalnya ya belum berusia 30 tahun atau sudah lewat usianya? Atau mau lewat ada mau masa- lewat atau tidak nanti tetap dikasih raga ya, jasad surgawi itu yang usianya 30 tahun gitu. Intinya kayak gitu. Oh, jadi baik yang belum maupun yang sudah lewat nanti kalau Iya. sudah di surga semua 30 tahun. Oh, Agak lucu juga. ya bagi Anda. Oke. Ya. Ya kan ini kan cuma diskusi tapi saya bisa mengerti maksudnya penjelasan Pak Yusuf P itu dari sisi apa dan saya bisa tahu. Jadi nanti di surga semuanya berusia 30 tahun. Ya. Yang menghitung itu siapa, Pak? Ya Allah Subhanahu wa taala lah. Kayak gimana? Siapa yang menciptakan lah yang menghitung. Kayak gimana sih? Nanti nggak ada yang protes ini. Saya kan sudah 35, Pak, atau 40. Nggak ada begitu. Gak ada. Gak seperti di dunia. Oke. Oke? Oke. Ya berarti di surga tetap ada minuman khamar itu ya. Tetap ada minuman khamar itu. Cuma kualitasnya beda. Ya. Kualitasnya beda. Atau Ya. kalau saya boleh pikir begini. Untuk minuman itu kepentingannya apa ya? Minuman apa? Khamar tadi. Khamar tadi. Kamar Untuk tadi ya. supaya tetap
kuatkah atau tetap dalam keadaan bugar, sehat dalam sebenarnya apa? Lah, kalau kita minum di sana kita menikmati rasanya. Bukan untuk apa-apa Berarti- gitu. Namanya kenikmatan, kita nikmati rasanya. Bukan masalah efek sampingnya oke. apa, bukan. Iya, kenikmatan rasa, bukan masalah efek sampingnya. Oke. Boleh saya tanya? Oke. Oke, silakan. Sekarang saya mau tanya, kenapa kalau di surganya Pak Pendeta itu ada perang naganya? Ya, itu dalam kitab Wahyu. Itu dalam kitab Wahyu, itu cuma simbol ya. Simbol Oh, aja. simbol. Simbol aja. Simbol kayak gimana, masa di surga ada perang sih? Ah, kacau. Dia surga itu tempat tenang, Pak Pendeta, tempat menikmati, kan kayak gitu, menikmati pemandangan yang bagus, terus ya apa Ya. yang kita mau kan ada kan. Tiba-tiba ada perang di surga, itu macam apa itu? Surga apa itu? Orang surga itu damai. Ini ada surga perang naga pula. Sebentar ya, saya cari materinya. Terjadilah peperangan Itu- naga di surga. Ya, itu sama dengan misalnya gini. Kalau saya kontraskan lebih tidak masuk akal lagi misalnya sama surganya Pak Ustadz. Di surga ada 72 bidadari, nanti kalau melakukan hubungan begitu tidak akan putus-putusnya. Itu kan masa di surga begitu. Karena kalau kami di dalam kekristenan, Yesus mengajarkan tidak ada kawin mengawin di surga itu. Loh, Yesus Yesusnya loh yang kawin ngomong loh. ini. Yesusnya kawin. Itu sumbermu dari mana? Di dalam Alkitab tidak Wahyu, ada. Itu Wahyu 19. Wahyu 19 nomor 7. itu simbolis. Kalau Anda baca kitab itu, kalau Anda baca kitab Wahyu, itu semua banyak simbol. Itu kan ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Ini kan Coba kita- orang percaya itu mempelai. Coba kita gini, nggak Itu usah kan kesana kemari, simbolis. nggak usah kesana kemari dulu, Pak Pendeta. Ya, coba satu hal. Surga itu tempat yang damai. Kok tiba-tiba ada perang naga? Kenapa gitu? Enggak, itu cuma simbol. Saya sudah jawab tadi. Kalau Anda bilang masa di surga ada perang-perangan, itu sama juga waktu saya kasih tahu masa di surga ada kehidupan seperti di dunia. Ya, dengan urusan perempuan begitu. Kan beda juga. Ya, itu membuktikan memang surga aja Kristen dengan Islam beda. Ah, Kan beda. lah. Terus yang dinamakan masuk surga pesundal duluan itu kayak gimana? Ya, kita kan sekarang gini. Pak Ustadz, yakin nggak masuk surga? Bentar dulu, saya nggak ngerti. Iya, nggak ngerti saya. Saya mau tanya, kenapa pesundal itu lebih dulu Tunggu, gitu Gi. dimasukkan ke surga? Ayatnya di mana? Nah, Matius 21:31. Coba baca aja, Pak. Di mana tadi? Nanti kita lanjut tadi ya. Menarik juga soal itu tadi. Matius berapa? Bentar, Matius 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuh. Ya. Ya, kalau kitab gini ya. Yang masuk dalam kerajaan Allah itu tentu orang yang percaya kepada Yesus ya.
yang percaya kepada kita para nabi, percaya kepada Allah yang diberitakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan itulah sebabnya Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa ini. Ya salah satu pendosa itu yaitu tadi perempuan sundal, tapi dia sudah percaya kepada Yesus. Ada satu ayat yang menarik ya. Orang yang terdahulu akan jadi terkemudian. Ya, itu ayatnya menarik. Maka kok ada orang sundal masuk surga? Itu ya karena memang pengampunan ada bagi mereka dan mereka menerima dan percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya mereka mendapat hidup Pertanyaannya kerajaan gini, surga. pertanyaannya gini, kenapa perempuan sundal yang didahulukan gitu loh? Ya makanya kan ada yang terdahulu, ada yang terbelakang, terkemudian. Kenapa rupanya misalnya gini? Ada satu kisah di mana ada seorang perempuan yang kedapatan melakukan dosa, ya. Lalu menurut hukum Musa, ya orang yang kedapatan itu harus dilempari dengan batu dan sampai mati. Lalu Yesus bilang, kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, silakan lempar duluan, ya kan? Nah, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan banyak orang itu nggak berani melempar karena apa? Mereka sadar mereka berdosa. Tetapi perempuan yang kedapatan melakukan dosa itu diterima, diampuni oleh Yesus. Lalu Yesus bilang, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Nah, orang kalau sudah percaya, bertobat, meninggalkan dosanya, kenapa Anda melarang dia untuk hidup masuk dalam kerajaan sorga? Jadi orang sundal seperti yang digambarkan di dalam Alkitab yang tertulis di dalam Matius tadi, pasti adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Nah itulah sebabnya pertanyaan saya begini, Pak Yusuf PI, yakin nggak masuk surga? Ya kalau kita Tunggu pasti dulu. masuk surga. Pasti. Ayo, Dasarnya apa? dasarnya dalil. Misalnya nih, ya, misalnya, saya gambarkan bahwa semua manusia kan berdosa kan, Oke. ya kan? Pak Yusuf sadar nggak bahwa Pak Yusuf itu adalah orang yang berdosa atau pasti ada dosanya? Sadar. Sama dengan saya, Ya. saya. Tapi bedanya kita, Pak. Saya orang berdosa tapi punya juru selamat. Namanya Yesus Kristus. Ya. Dan itulah sebabnya kalau saya yakin saya pasti akan mendapat hidup yang kekal karena ada Tuhan Yesus. Pak Nah, bedanya dengan Pak Yusuf PI tidak. Pak Pendeta. Nah, sebentar. Nah, waktu Oke. Pak Yusuf PI kenapa yang berdosa duluan masuk? Ya kan? Itu kan yang punya surga siapa? Atau ginilah, hidup kita ini kan nggak ada yang tahu. Ada yang baru lahir, belum lama hidup langsung mati, ya kan? Ada juga yang sudah lama hidup tapi nggak mati-mati. Itu sebetulnya kesempatan untuk bertobat, gitu kan? Jadi sebetulnya tidak mempersoalkan karena dosa yang dia lakukan, tapi dia itu sudah punya juru selamat atau tidak. Itu di mana yang Anda katakan itu di mana tertulisnya? Iya kan dalam misalnya Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya. Keselamatan kan gak ada di dalam siapapun kecuali dalam Yesus. Dan Yohanes pasal 10 ayat 28, Yesus berkata, aku memberi hidup yang kekal kepada mereka dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku kan. Dan itu janji Yesus. Dan kami percaya itu. Nah, kalau kami percaya kepada Yesus, ya pasti kami mendapat hidup kekal itu. Jadi kalau Pak Yusuf kok bisa ya seorang berdosa masuk surga? Ya bukan soal kok bisa. Bagi Tuhan kan gak ada yang mustahil gitu ya. Ya, Justru masalahnya Tuhan gini. mencari orang berdosa. Masalahnya gini, kenapa yang didahulukan itu pesundal gitu loh? Iya kan konteksnya itu kan sedang menceritakan ada pendosa ya kan, yang berdosa.
Iya kan ada di sini ceritanya kan tentang ini kan tentang perumpamaan tentang dua orang anak kan, ya kan? Iya, masa pesundal di surganya Kristen lebih dulu masuk gitu. Nanti Pak Pendeta, cewek-cewek Kristen banyak jadi pesundal kalau kayak gitu. Nah Nah, itu ya gitu. itu namanya Ah, eisegesis namanya. Kalau dalam dunia teologi namanya eisegesis. Anda memasukkan pikiran yang nggak sesuai dengan kitab suci ke dalam Alkitab, dan itu tidak dibenarkan. lah, Gitu. kan pasti mikirnya perempuan Kristen pesundal lebih duluan masuk. Jadi pesundal aja dah aku katanya. Nanti tobat kan setelah tobat duluan masuk surga kan kayak gitu. Kan sudah jelas ayatnya. Sekarang gini, pemungut cukai dengan perempuan sundal, dosanya beda, tapi di hadapan Tuhan mereka sama-sama berdosa, gitu loh. Dengar nggak? Ngerti ya? Jadi orang yang berdosa ini, kalau udah masuk surga itu syukurnya besar loh. Ucapan syukur karena apa? Mestinya kan orang berdosa ini dihukum di neraka. Kok mempersoalkan kalau begitu, kalau ada perempuan sundal duluan masuk surga lalu aku mau jadi perempuan sundal aja lah. Kan bukan gitu konsepnya. Kan bukan dosa gitu udah konsepnya. ditebus toh. Bebas kan lah Pak Pendeta. Dosa udah ditebus, dosanya udah ditebus. Nah, itu adalah pikiran orang yang tidak bertobat sebetulnya. Misalnya gini ya, kan sudah ada juru selamat, kan sudah ada penebus, kalau begitu bebas dong berbuat dosa. Nah, itu tidak sesuai dengan kitab suci. Kesimpulannya Alkitab gini menuntut jadinya. supaya orang percaya itu hidup kudus, hidup dalam ketukunan, hidup dalam kebenaran. Kan ada dalam 1 Yohanes, siapa yang percaya kepada Yesus wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jadi kayak gini kesimpulannya ya. Jadi yang penting percaya Yesus meskipun jadi pesundal, duluan masuk surga gitu. Bukan. Bahaya Pak Pendeta. Ada. Jadi gini ya, saya tadi sudah jelaskan, antara pemungut cukai dengan pesundal itu adalah orang berdosa, sama. Dosa kecil, dosa besar di hadapan Tuhan tetap berdosa. Tapi kan sekarang yang masuk duluan misalnya, kalau seandainya pesundal duluan, lalu setelah pesundal kok jadi masalah? Emangnya maunya, sekarang saya tanya, ada nggak yang masuk surga orang benar tanpa dosa sama sekali? Ada nggak? Ada. Ada. Misalnya Pak Saya Yusuf, heran aja kenapa kok pesundal ini duluan gitu loh, heran saya. ya intinya orang yang sudah ditebus dengan Kristus, entah bagaimanapun dosanya, kalau dia dikasih oleh Kristus, Tuhan berkenan kepada dia, orang yang berdosa ini percaya kepada Yesus, pasti Kayak masuk gini surga. kayak gini Pak Pendeta. Kenapa bukan orang yang suci dulu, orang yang taat dulu yang masuk duluan ke surga? Kenapa harus pesundal duluan gitu loh? Buat apa gitu? Buat apa di surga itu pesundal? Buat apa? Sekarang, konsep pertobatan itu, ya, pertobatan hati yang Pak Yusuf PI nggak ngerti gitu loh. Jadi begini ya, kan di Islam juga dituntut supaya tobat kan, bertaubat kan, supaya meninggalkan dosa, lalu hidup benar, hidup baru. Nah, di dalam kekristenan juga mirip-mirip ya, tapi bukan seperti yang diajarkan oleh Islam. Kalau dalam kekristenan, orang kalau percaya kepada Yesus, dia akan lahir baru, dia bertobat, meninggalkan dosanya, menyesali
kenapa dia dulu hidup jauh dari Tuhan. Nah, sekarang setelah dia percaya kepada Yesus, dia hidup di dalam kebenaran. Jadi bukan karena dia tetap di dalam dosa lalu dimasukkan, bukan. Itu sudah ada proses penyelesaiannya. Dia sudah bertobat, dia sudah ya pastilah orang yang kalau di dalam kekristenan kan kita percaya bahwa orang yang masuk surga itu adalah orang yang percaya, orang yang bertobat, orang yang sudah dilahir barukan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu semua itu berurutan. Saya agak aneh aja sih Pak Pendeta. Heran saya di situ. Ya Kok udah lah kalau aneh? kayak gitu. Aneh. Iya. Enggak, sebetulnya enggak aneh. Misalnya gini ya. Kalau Pak Ustadz tadi kan saya tanya, Pak Ustadz ini kan sadar bahwa Pak Ustadz itu adalah orang berdosa. Misalnya, enggak usahlah dosa yang lain. Misalnya pernah berbohong enggak? Pernah pasti kan. Nah, kalau nanti misalnya ini, kalau saya sandingkan argumentasi Pak Wad, masa pembohong masuk surga? Kan narasinya sama. Nanti kan Pak Yusuf akan jawab saya, ya saya memang berdosa, misalnya pembohong, tapi sudah bertobat. Dalam artinya begitu. Itulah yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu. Beda. Saya tidak bisa begitu. Ya. Beda. Ya, beda itu. itu dari sisinya Pak Ustadz. Misalnya kalau Pak Ustadz bilang yakin masuk surga, tadi saya tanya orang berdosa, ya kan? Lo kok bisa? Kenapa orang berdosa masuk surga? Karena gini Pak Ustadz, Anda cari dimanapun dalam dunia ini, ada nggak manusia yang tidak berdosa? Nggak ada kan? Nggak ada. Yesus berdosa. Anak kecil sekalipun pasti berdosa. Yesus tidak berdosa. Ia dikandung dari Roh Kudus. Kenapa bisa? Ya banyak sekali ayatnya. Yesus kan dikandung dari Roh Kudus. Itu anak bayi itu kenapa dosanya? Itu namanya original sins. Original sins. Padahal kan dia baru lahir, masa udah berdosa? Ya, kalau di dalam kekristenan kita percaya semua manusia, baik itu masih bayi, ya pasti adalah orang berdosa. Karena di dalam kitab Mazmur ya, Daud bilang juga, sebab dalam kandungan aku dikandung ibuku di dalam dosa. Dan itu banyak dasarnya. Nah, itu bicara soal original sin. Kan ada original sin, actual sins, atau tindakan baik apa yang kita lakukan. Tapi original sin itu tidak melakukan dosa sekalipun, maksudnya dalam aktual tetap keberadaannya sebagai orang berdosa. Itu sama dengan begini. Harimau itu disebut binatang buas karena dia menerkam atau karena apa? Buas. Dia tidak menerkam sekalipun, dia tetap binatang buas. Nah, itu namanya original. Oke. Ya, Pak Pendeta, ginilah. Kita nanti tolong disusun aja, kan kita ini ngobrol santai ya. Coba kita susun satu tema yang mana tema itu sampai runcing kita bahas, kayak seperti kemarin tuh sampai masalah nabi palsu. Nah, kayak gitu tuh seru. Jadi nggak kemana-mana gitu kita. Oke? Jadi seperti itu. Boleh lah, nanti saya DM ya. Di hari apa dan ya nggak apa-apa, kita bahas soal ini juga nggak apa-apa, soal doktrin Trinitas. Tadi kan Pak Yusuf juga bahas itu tadi, singgungan. Boleh. Kita bisa siapkan materi itu. Boleh. Nanti mungkin kita bisa diskusi dengan sesi tanya jawab. Nanti Pak Yusuf PI juga boleh menjelaskan tentang tauhid dalam artian begitu kan. Ya, jadi kita bisa saling
menyampaikan data, konsep, ya nanti kita bisa langsung sesi tanya jawab. Baik, nanti saya Jadi- DM ya. Tolong dijawab nanti Ya. DM-nya. Oke lah, Oh, ya, kalau kayak siap. gitu. Ya, Oke, terima Pak kasih. Pendeta, kalau gitu saya pamit dulu ya. Oke, terima kasih Oke, Pak Yusuf. Selamat Ya, malam. jadi kita diskusi ini teman-teman, jadi belum ada persiapan, ini cuma langsung aja ya. Jadi terima kasih Pak Yusuf. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi, selamat malam. Oke. Tambah puyeng saya. Iya, lama-lama sakit kepala saya. Ada